Tes kamera. Tes kamera. Guys. Tes kamera dulu ya. Kacamata dulu. Hai guys. Sini kah gue sudah bisa kah gue di sini? Coba gue lihat. Semoga sudah kelihatan. Hai guys, sorry gue lama. Maklum, banyak urusan. Ngurus paspor, gue mau ke Bangkok. Soalnya apa ya? Harusnya gue ke Jakarta dulu tapi nggak jadi kan, karena lagi kurang kondusif. Dan manajer gue itu ternyata bisa kerja sama dengan pihak Bangkok tanpa harus lewat agensi nasional. By the way, gue mikir ya, kondisi. By the way guys, gue pusing banget ya, demo di mana-mana. Kadang gue mikir, kan di Alkitab dibilang kita harus ini ya, taat sama pemimpin. Tapi kalau kebijakan-kebijakannya gitu kita salah nggak sih kalau bersuara kayak sekarang gitu loh. Jadi overthinking gue tuh. Padahal gue mau berangkat besok. Iya besok gue berangkat, makanya hari ini gue ngurus paspornya. Roma 13 ayat 1-7. Kita disuruh taat sama penguasa. Bukan begitu? Iya juga sih. Benar juga. Tapi lu, Ibu Toke bener juga. Daripada kayak ini emak butek ngejelasin panjang lebar, akhirnya ya bingung juga kan. Kalau orang-orang yang meragukan pernyataan Anda, mereka harus cari dulu buku tafsirnya. Gue lebih setuju dengan Ibu Toke sih. Kita berefleksi aja deh. Bener gak sih kita harus bener gak sih kita protes? Bener gak sih jiwa kita sudah dijaga oleh pemimpin kita? Intinya pertanyaan refleksi dari Ibu Toke, gue sangat setuju. Yuk mari kita berefleksi Mak Butet, jangan ngomel mulu. Pusing gue ngedengerin lu ngomel mulu. Tiap hari ketemu, perasaan ya sih, tiap hari kita ketemu. Intinya tiap ketemu jangan ngomel, pusing gue ngedengernya. Yuk ngopi. Iya toh iki kelihatan gak kepalanya. Kalau si sing ini ya terus dia terlambat. Dari mana kau udah? Roma 13 ayat 1-7. Pemerintah. Kosakatami itu bagus jadi masak. Pemerintahnya dibilang di sini. Itulah adanya latar belakangnya kenapa itu ditulis. Pada itu jemaat di Roma merasa bahwa kerajaan di dunia ini tidak penting karena mereka sudah menjadi warga kerajaan Allah. Menurutnya nggak pentinglah pemerintah di dunia ini, nggak perlu ditaati. Itu makanya disuratilah orang itu dengan isi suratnya seperti itu, begitu. Kayak kalau supaya lebih akurat dibaca lagu taksir Alkitab. Pas ini Nyonya Toke kita ini. Pas ini Nyonya Toke. Berefleksilah kita. Pertanyaan yang sangat menarik itu untuk direfleksikan. Terhadap pemimpin, terhadap orang yang dipimpin, pertanyaan itu bagus. Ya, pesan-pesan sponsor. Kita ini semua pemimpin dalam keluarga kah, dalam
Nyonya Toki di kilang kah, si Sing Sing So di manajemen kah, karena punyanya manajemen itu. Tapi itulah ditutupinya. Pemimpin kita semua, pemimpin dalam keluarga. Karena memimpin keluarga kan ayah dan ibu, memimpin anak-anak. Marilah kita memimpin ya dengan menjaga jiwa-jiwa ini supaya tenang jiwanya, sejahtera. Jangan kita ya gitulah. Intinya yang orang yang dipimpin ini kan pun bisa merasakan sejahteranya dia, sengsara dia, gitu kan? Jadi begitulah. Dan pemimpin pun semua memang betul seperti yang dikutipnya si Sing Sing So tadi, Roma 13 ayat 1-7. Semua itu berasal dari Tuhan, berasal dari Allah. Tetapi Tuhan pun juga bisa menolak orang yang sudah diurapinya. Mengingat kisah Raja Saul yang ditolak sebagai raja karena tidak menuruti perintah Allah. Jadi janganlah sampai pemimpin kita ada yang seperti itu. Jauh-jauhlah yang begitu. Kita doakan jauh-jauhlah yang seperti itu. Jadi marilah kita menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang menyejahterakan orang yang kita pimpin, bukan yang menyengsarakan. Begitu sudah. Berefleksilah kita dari pertanyaannya Nyonya Tok kita. Ayo mengopi. Itu duluannya ini. Oke, mantap. Akhirnya datang juga, lama kebiasaan. Malah mau go internasional toh. Sing Sing So. Wes ra usah dijelasin panjang lebar. Gak kelar durasi. Daripada menjelaskan panjang lebar. Ini aku habis baca Alkitab loh. Dia nyanyi, aku baca Alkitab. Dia nyanyi malu. Ini ada ini. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kita disuruh taat sama pemerintah, karena pemerintah yang menjaga jiwa. Kalau jiwa kita udah dijaga, tapi kita enggak taat, mereka memimpin kita dengan berkeluh kesah toh. Tapi nih, kita jadikan aja ini ayat ini sebagai ayat refleksi kepada orang-orang yang dipimpin ini loh. Apakah kita sudah menaati pemimpin? Gitu. Itu yang pertama. Lalu kedua, sebagai orang yang dipimpin, apakah kita sudah merasa bahwa jiwa kita dijaga? Apakah kita sudah merasa bahwa tanggung jawab pemimpin atas jiwa kita itu loh? Apakah kita sudah merasakan itu? Kayak katanya tadi kan, sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Apakah kita sudah merasakan itu? Dan teruntuk pemimpin, siapapun itu, memimpin apapun dia, apakah sudah menjaga jiwa-jiwa orang yang dipimpinnya ini loh? Apakah para pemimpin sudah berjaga-jaga atas jiwa orang yang dipimpinnya? Dan apakah sudah bertanggung jawab akan jiwa orang ini? Bertanggung jawab itu berarti kalau orang yang dijaga jiwanya berarti sejahtera hidupnya, tidak sengsara. Mestinya begitu pemahamanku toh. Ya biarlah ini menjadi pertanyaan refleksi buat kita semua. Wes, ngopi. Lihat saya. Mantap ini.